Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan menceritakan manhwa terbaik 2026 yang sangat seru dan tak boleh kalian lewatkan, mengisahkan sebuah pedang legendaris kuno yang memiliki jiwa dan telah ada ratusan tahun dengan berjuang bersama para pahlawan dari tiap zaman yang berbeda. Namun suatu ketika sebuah insiden terjadi dan membuatnya merasuki tubuh seorang pangeran berandalan gemuk yang tak berguna. Siapa sangka pangeran itu adalah keturunan dari pahlawan yang pernah dibesarkannya hingga mendirikan kerajaan, dan inilah kisah pedang iblis legendaris yang sekali lagi menunjukkan kekuatannya dalam wujud manusia. Cerita dimulai di sebuah daratan bersalju yang dipenuhi mayat, menunjukkan perang hebat telah terjadi di sana. Di antara semua mayat itu terlihat sosok berjubah merah yang berdiri kokoh. Sosok ini tak menyangka pertarungan yang dialaminya ternyata cukup menguras tenaganya. Dia telah mengalahkan banyak musuh, tapi tetap saja mereka terus berdatangan seperti serangga. Yang benar saja monster yang memiliki tubuh serta otot besar sedang mengincarnya. Akan tetapi ini bukanlah kisah sosok manusia yang berdiri melawan para monster, tapi cerita ini berpusat pada sebuah pedang legendaris yang memiliki jiwa serta kesadaran penuh. Selama bertahun-tahun banyak bencana yang tak terhitung jumlahnya terjadi di dunia ini. Dari tiap generasi bencana selalu muncul dengan perang yang terus berkelanjutan tanpa henti. Hal itu juga membuat banyak pahlawan yang lahir dari setiap generasi, baik dari era sekarang maupun 100 tahun berikutnya. Sebagai pedang legendaris yang memiliki jiwa, dirinya selalu ada di sana di titik semuanya dimulai. Dia dijuluki sebagai pedang iblis bernama Gruhon yang terus tajam tanpa tumpul meskipun termakan oleh zaman. Saat ini dia kembali berperang menghadapi bencana yang mengerikan untuk umat manusia. Meski sudah banyak prajurit maupun kesatria yang gugur, tapi dia takkan gentar di hadapan monster busuk di hadapannya. Jika dia gagal menaklukkan sekumpulan monster ini, maka umat manusia takkan bertahan dan banyak korban yang jatuh. Hanya saja dirinya sekarang tidak berdiri sebagai pedang, melainkan sebagai kesatria. Tanpa pikir panjang lagi, dia mengeluarkan kekuatannya hingga menggetarkan seluruh area. Di tengah pegunungan yang tertutup salju di lembah yang membeku, dia berdiri di garis depan untuk menyambut gelombang para monster. Di sela itu aura yang dikeluarkannya menjangkau para kesatria yang sudah sekarat dalam peperangan. Dalam era ini hanya suara trompet yang terdengar menggema di seluruh negara saat fajar tiba. Hal itu menandakan perang yang tanpa henti akan terjadi dan seluruh umat manusia harus bertahan jika mereka tak ingin punah. Dengan kepemimpinan sang pedang iblis legendaris yang sudah menjadi manusia, dirinya pasti akan menghentikan bencana ini. Tak hanya itu, seluruh prajurit dan kesatria sangat mengaguminya, bahkan mereka tak keberatan mengorbankan hidupnya dalam perang ini. Satu hal pasti yang diketahui sang pedang legendaris ini, jika para pahlawan terdahulu telah dilupakan karena termakan oleh zaman. Namun untuk pertama kalinya dia terlibat dalam peperangan sebagai manusia itu sendiri. Dengan kekuatan serta kecepatannya yang luar biasa, dia mengeliminasi musuh dengan mudah. Walau hal ini berbahaya, sebab jika dirinya mati dalam wujud manusia, maka dia juga mungkin saja takkan hidup lagi, berbanding terbalik saat dia hanyalah sebuah pedang iblis legendaris yang memiliki jiwa. Akan tetapi dia sangat senang karena mendapatkan perang sebagai pahlawan itu sendiri. Dengan pengalaman serta banyaknya pahlawan yang telah dibesarkannya di masa lalu, maka dia dapat dikatakan sebagai guru dari semua manusia yang telah mencetak sejarahnya sebagai pahlawan.
Meski bukanlah pedang lagi, tapi dia pasti akan menjadi legenda sekali lagi. Kembali beberapa waktu sebelum sang jiwa pedang iblis ini merasuki seorang bangsawan lemah yang tak berguna. Entah bagaimana ceritanya dia terlahir menjadi sebuah pedang dan selama lebih dari ratusan tahun dirinya bertemu dengan banyak master yang menggunakannya. Dengan keistimewaannya sebagai pedang iblis legendaris dirinya mengubah mereka menjadi pahlawan yang layak dikenang sejarah. Kemudian dia bertemu dengan teman seperjuangan yang berbeda dari manusia lainnya. Manusia itu adalah bocah yang terlahir dari pedesaan tak bernama. Tapi dengan tekad kuat serta keberanian dalam dirinya, maka dia memilihnya sebagai penggunanya. Dengan pria yang bernama Leon Berger, mereka berdua membangun pencapaian yang tak seorang pun mampu menyainginya. Di bawah amukan guntur di tengah daratan gunung bersalju, mereka berdua menghadapi malapetaka. Tiap pertarungan yang mereka jalani pastinya menghancurkan area sekitar. Leon Berger sudah sepantasnya dikatakan sang pahlawan terbaik yang pernah didampingi olehnya. Namun sekarang dia dipukul mundur, menunjukkan jika yang dilawannya sungguh sangatlah kuat. Ternyata yang dihadapinya bukanlah segerombolan monster, melainkan satu makhluk raksasa yang disebut naga kuno. Ini adalah makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini dan akan menjadi malapetaka yang bisa menghancurkan umat manusia jika dibiarkan. Leon Berger harus tetap bertarung walau kondisinya sudah sangat buruk. Makhluk naga kuno itu telah menyerang dan serangan ini bahkan mampu menghapus sebuah gunung. Akan tetapi dengan kekuatan Leon Berger bersama dengan pedangnya, maka dia bisa menepis serangan dahsyat tersebut. Dia bahkan sangat kegirangan dan meminta temannya bersiap karena mereka harus mengakhiri pertarungan ini. Tanpa pikir panjang lagi, Leon Berger melesat maju dengan kekuatan penuhnya. Dia mempertaruhkan segalanya dalam serangan ini, dan jika gagal maka kekalahannya takkan terhindarkan. Dalam amukan itu dia menebas makhluk naga kuno itu dengan ekstrim di tiap bagian tubuhnya. Setelah mengalahkan makhluk kuno itu dan monster yang banyak, maka Leon Berger menjadi seorang penguasa negara. Sementara sang pedang iblis legendaris Gruhon hidup dianggap senjata suci yang digunakan oleh sang Dragon Slayer. Namun umur manusia baginya sangatlah pendek dan untuk kesekian kalinya sang pahlawan yang ditemaninya mati karena sudah menua dan tak dapat melawan hukum alam. Akan tetapi di menjelang kematian Leon Berger, dia berpesan agar temannya mengawasi keturunannya, menunjukkan dia telah diwariskan. Singkat cerita, entah beberapa lama dia sudah tertidur. Gruhon kebingungan kenapa tempat yang dulunya tenang menjadi sangat berisik. Tak hanya itu, dia juga sangat kesal karena seseorang telah berani mengguncangkan tubuhnya tanpa izin. Yang benar saja sosok itu adalah sang pangeran negara ini dan dia berteriak jika dirinya sekarang adalah master dari pedang ini. Para prajurit mencoba menghentikannya karena pedang itu tidak boleh dipegang siapapun kecuali Paduka Raja, jadi tuan mudanya harus segera mengembalikan ke tempatnya. Hanya saja sang pangeran yang memiliki temperamen buruk malah memerintahkan para prajurit untuk diam sebab tidak ada yang tidak bisa dipegangnya. Gruhon tak menyangka orang yang memegangnya saat ini adalah seorang pangeran. Untuk memastikannya, maka dia perlu memeriksanya sendiri dengan penilaian otoritasnya. Saat melakukannya, jendela sistem muncul sekaligus memberitahu jika anak yang memegangnya bernama Adrian Leon Berger, berusia 16 tahun, menunjukkan bahwa nama belakang Leon Berger menandakan dia sungguh keturunan dari temannya.
Akan tetapi bagaimana bisa temannya yang dijuluki Sang Dragon Slayer maupun pedang suci memiliki keturunan seperti ini, dan dengan pedang ini maka Adrian Leonberger yakin dirinya takkan diremehkan lagi oleh orang-orang. Druhon menganggap sang pangeran ini benar-benar menggelikan, di mana dia melontarkan omong kosong sesuka hatinya. Lalu Adrian berteriak dengan meminta sang pedang Dragon Slayer meminjamkan kekuatannya, dan saat itu Druhon bergumam jika dia takkan mungkin mau melakukannya meski dia keturunan temannya. Sambil terus memanggil nama Druhon, sang pangeran mengayunkan pedang itu tanpa henti. Saat para prajurit mencoba menenangkannya, maka Adrian malah menyerangnya. Dia terus membual ketika dirinya mendapat kekuatan Druhon, maka semua sampah itu akan dihabisinya. Hanya saja saat dia mengamuk, kakinya tiba-tiba saja kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Di sela itu ujung pedang yang tajam mengarah kepadanya, dan ini sesuatu yang tak bisa dihindari. Semua sangat panik, tapi mereka juga tidak sempat bertindak. Sang pangeran yang terjatuh akhirnya menusuk dirinya sendiri. Gadis ini pun yang melihat hal mengerikan itu segera berlari untuk memanggil tabib. Druhon juga ikut panik karena yang tertusuk malah si berandal ini. Sang pangeran pun telah mati, tapi Druhon merasa ada yang aneh di mana pandangannya mulai buram. Ini baru pertama kali terjadi, dan apakah kesadarannya sebagai sebuah pedang akan menghilang? Seluruh orang mengetahui baik dari masyarakat maupun para bangsawan, jika Pangeran Adrian Leonberger naik tahta maka kerajaan pastinya takkan punya masa depan, dan meskipun dia tidak mewarisi bakat apapun, tapi kesombongannya sungguh tak tertandingi. Dia tidak punya kemampuan, tapi keserakahannya malah tiada tara di kerajaan, bahkan pantas disebut babi yang malas dan tak berguna. Seperti halnya awan hitam yang menutupi masa depan kerajaan, dan pangeran yang menusuk dirinya telah diambang kematian, sekaligus rumor aneh mulai bermunculan. Para pelayan juga terus membicarakannya, di mana sang pangeran Adrian sedikit berbeda dari akhir-akhir ini, bahkan dia tidak membalikkan meja lagi seperti yang selalu dilakukannya, bahkan dia juga berhenti mengumpulkan geng-geng penjahat. Tapi para pelayan ini yakin sang pangeran mungkin sedang ketakutan dan tidak berani mengangkat kepalanya sebab hampir kehilangan nyawanya. Meski sudah banyak rumor yang terdengar, tapi nyatanya sang pangeran Adrian Leonberger tidak mempedulikannya. Hal yang dilakukan serta yang terpikirkannya saat ini adalah fakta bahwa Druhon sang pedang iblis telah menghabisi keturunan rekannya dan mencuri mayatnya. Lalu pelayan datang dan memintanya untuk bersiap karena sang raja dan para kesatria dengan telinga yang tajam sudah dekat, tapi Druhon yang sebagai Adrian masih kesal akan keadaannya, dan dia pun mempertanyakan kenapa orang-orang itu datang padahal tidak berkunjung saat tubuhnya diambang kematian pasca tertusuk pedang. Pelayan ini cuma tersenyum ramah sambil mengingatkan agar tuan mudanya memperhatikan ucapannya sebab telinga para kesatria sangat tajam dan akan menjadi masalah jika sang raja mengetahuinya. Sosok di belakang pelayan yang baru tiba mengatakan jika Adrian sudah kembali dari kematian, namun sifat pemarahnya masih tidak berubah. Hanya saja Druhon tidak mengenal orang di depannya, dan meskipun dia mendapatkan tubuh sang pangeran tapi ingatannya masih samar. Kesatria ini tak menyangka sang pangeran malah melupakannya, padahal mereka pernah memiliki ikatan guru dan murid, tapi apakah masuk akal berpura-pura melupakannya? Di sela itu pelayan menginformasikan jika ingatan sang pangeran mengalami masalah sejak insiden tersebut. Kemudian sang raja telah tiba dan Druhon yakin orang itu pastinya ayah dari berandalan yang dirasukinya.
Akan tetapi saat melihat sang raja kedua matanya terbuka lebar sebab dia sudah mengira darah seekor singa telah menipis menjadi darah seekor anjing seiring waktu berjalan. Akan tetapi setelah melihat sang raja maka anggapannya benar-benar telah salah. Sang raja tak mengerti bagaimana bisa seorang anak bahkan tidak mengucapkan salam saat bertemu dengan ayahnya sendiri menunjukkan berhadapan dengan kematian saja tidak cukup untuk mengubah Idrian. Tak hanya itu, Idrian masih duduk di tempatnya sementara sang raja berdiri dan para prajurit menyalahkan tabib yang tidak melaporkan jika tuan mudanya mengalami masalah terkait ingatannya. Tentunya ini adalah masalah yang serius, jadi sang pangeran harus segera ditangani. Tabib pun datang memeriksanya dan melaporkan jika dia tidak menemukan tanda-tanda abnormal pada tubuh tuan mudanya. Hanya saja apa yang dialaminya mungkin disebabkan gejala syok atas insiden yang menimpanya. Kemudian sang raja menegaskan jika Idrian tampak meyakinkan sekali dengan kehilangan memorinya. Tapi apakah dengan kehilangan ingatan berarti membuat semua yang dilakukannya menghilang begitu saja? Baginya terkadang seseorang mungkin membuat pilihan yang keliru dan mungkin melakukan tindakan yang dikecam oleh semua orang, tapi jika dia menyadari kesalahannya bahkan tak pernah mengulanginya maka bisa dibilang sebagai proses belajar untuk bertumbuh. Tapi Idrian malah melupakan semua itu dan entah ini adalah kesengajaan maupun nyata, tapi hal buruk yang selama ini dilakukannya tidaklah dilupakan untuk dijadikan pelajaran kelak saat dia sudah sadar. Sampai saat ini putranya belum mengambil satu langkah pun untuk menebus kesalahan masa lampaunya. Di sela itu kesatria pribadinya mencoba menenangkan sang raja yang mulai kehilangan ketenangannya atas sikap buruk putranya. Saat sang raja berbalik maka Gruhon menyadari bahwa dia sudah terjebak dalam masalah besar dan walau dia memasuki tubuh seorang pangeran tapi dia takkan diperlakukan seperti itu bahkan manusia itu sendiri. Maka dari itu dia penasaran hal apa yang sebenarnya sudah dilakukan pemilik tubuh ini. Di saat yang sama ibunya datang dan perlakuannya sungguh berbeda dari ayahnya, di mana ibunya sangat sedih sambil menyemangatinya sebab dia pasti bisa mendapatkan kembali ingatannya. Meski jika itu mustahil, maka ibunya tetap akan mencintainya, menunjukkan jika Idrian sangat dimanjakan terkhusus oleh ibunya. Dia bahkan menyalahkan sang raja yang membuat wajah tampan putranya yang tampan menjadi murung. Meski begitu dia sungguh merasa sangat bersyukur karena putranya bisa membuka matanya lagi. Di sana ibunya terus memperingatkan agar Idrian tidak pernah memegang senjata berbahaya lagi. Gruhon sebenarnya ingin mengungkapkan jika sang pangeran telah mati, tapi hal itu pastinya akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar dari saat ini. Sekarang ibunya akan pergi dan dia akan lebih sering mengunjunginya. Kemudian Gruhon terus memikirkan apa yang sudah menimpanya. Temannya sudah memohon untuk menjaga keturunannya, namun dia malah menghabisinya sendiri meski hal tersebut tidak disengaja, tapi dia tetaplah pelakunya. Bagaimanapun yang sudah terjadi takkan bisa diulangi lagi, dan sekarang dia perlu hidup atas insiden itu. Yang pastinya Gruhon memahami jika dia nampaknya akan hidup dengan membereskan kekacauan yang dibuat oleh sang pemilik tubuh asli. Walau tubuh si gendut ini tidak punya talenta, tapi hal itu bukanlah utama sebab kekuatan selalu bisa dibentuk kembali. Dia sudah membesarkan banyak pahlawan di masa lalu dan membuat tubuh gendut ini berevolusi menjadi tak terkalahkan bukanlah hal mustahil. Langkah awal dari harus membuat jantung mana, karena dari sinilah semua kekuatan muncul. Hanya saja saat mencobanya dia malah berhenti di tengah jalan.
Padahal mana telah dibentuk tapi lenyap seketika seakan tubuh ini tidak akan menerimanya. Di tengah kebingungan itu Gruhon mencobanya kembali. Akan tetapi dia terus gagal meski sudah mencoba berulang kali. Setelah itu dia sangat kelelahan dan bagaimana bisa dia terjebak dalam tubuh yang sangat tidak berguna seperti ini. Seandainya saja dia masih dalam wujud pedang, maka membuat si gendut tak berguna ini menjadi kuat akan lebih mudah. Di mana dia cuma perlu mengaktifkan mana dari pedang ke tubuhnya secara langsung. Di saat yang sama pelayan datang dengan membawa obat yang dikirim oleh ibunya, dan meski rasanya agak lain tapi efeknya dapat memulihkan kondisi tubuhnya. Pelayan ini sungguh berharga. Sang pangeran setidaknya menghargai niat baik sang ratu dengan mencobanya. Pelayan ini mengatakan hal tersebut bukanlah tanpa sebab karena dia sungguh ketakutan saat ini. Dulu dia bahkan dilempari karena sang pangeran selalu menganggap dirinya mengganggu. Tapi kali ini Idrian tampak berbeda, bahkan dia terus memperhatikan obat tersebut. Dengan penilaiannya Gruhon dapat melihat ada mana yang mengalir pada obat tersebut. Tanpa pikir panjang dia segera mengambil minuman itu. Saat meminumnya rasa obat itu sangat aneh, tapi Gruhon harus menahannya. Sementara pelayan ini tercengang tanpa bisa mengatakan apapun. Dia sudah menduga tuan mudanya akan menyakitinya, tapi kali ini berbeda. Lalu Gruhon menyuruh pelayan itu pergi sebab dia sudah meminum obat tersebut. Dengan meminum obat yang mengandung mana Idrian bisa berlatih kembali. Untuk sekarang jumlah mana miliknya masih terlalu sedikit, jadi dia harus bersabar. Karena ini tidaklah cukup, maka dia segera memanggil pelayannya untuk kembali. Yang benar saja dia memerintahkannya untuk membawakan obat tersebut. Setelah berlatih dengan cukup keras akhirnya Idrian bisa membentuk mana jantungnya. Walau tubuh yang dirasukinya sangat tak berguna, tapi Gruhon sudah melatih banyak pahlawan untuk membentuk jantung mana. Di tengah keberhasilan tersebut dia tiba-tiba merasakan rasa sakit di dalam jantungnya. Jika mengingat dengan baik, maka pahlawan terdahulu juga mengalaminya. Rasa ini seperti organ dalamnya terbakar, bahkan dadanya mau meledak. Dia sudah melihat banyak pahlawan yang kesakitan, tapi merasakannya sendiri sungguh mengerikan. Tapi dia tidak boleh kehilangan kesadarannya karena pingsan sekarang akan membuat mananya mengalir balik. Apapun yang terjadi dia harus fokus dan berhasil karena bisa berakibat fatal. Idrian mencengkram gumpalan mana yang mencoba mengamuk sendiri. Walau secara perlahan tapi dia harus fokus dengan baik mengalirkan mana dengan tepat. Beberapa saat kemudian Idrian terlihat tertawa karena pembentukan mana jantungnya telah selesai. Tak hanya itu Idrian makin kegirangan atas jendela status yang tiba-tiba muncul. Sistem juga melaporkan dia telah membentuk sebuah jantung mana. Gruhon dapat menyaksikan jika yang dilihatnya adalah pesan yang dulunya dikirim kepada rekan pahlawannya. Tak hanya itu berbagai macam pesan telah muncul dan semua itu membuatnya begitu panik. Salah satu dari kemampuan yang terbuka adalah peningkatan penglihatan. Saat mencobanya Idrian cukup senang karena sistem itu benar apa adanya. Selanjutnya dia juga mendengar suara dari luar menunjukkan pendengarannya sudah sangat tajam. Dia mendengar di mana pelayan sedang membicarakannya dengan buruk. Akan tetapi fokus pada kemampuan itu membuatnya mengalami dampak yang buruk karena mana di tubuhnya hampir tak tersisa lagi.
Salah satu dari persepsi absolut yang dimilikinya sebagai sebuah pedang iblis legendaris yaitu bisa menangkap segalanya tanpa titik buta sekarang sudah hilang. Dalam kondisinya saat ini, dia cuma bisa menguping pembicaraan dari balik pintu. Walau menyedihkan, tapi hal ini sungguh akan berguna dan semuanya akan berubah saat dia berhasil memperluas kapasitas mananya. Pada keesokan hari ibunya datang kembali dan dia terlihat sangat senang. Bagaimana tidak, putranya sudah tidak pernah menyisakan obat yang dikirimnya. Lalu seseorang datang dan menanyakan apakah Idrian mengingatnya. Sosok ini adalah saudara laki-laki dari sang ratu dan dia tak menyangka keponakannya mengalami insiden yang menyedihkan bahkan melupakan namanya. Hanya dengan melihat wajah pamannya, maka Idrian sudah menebak bahwa dia tidaklah menyukainya. Kemudian pamannya menegaskan jika dia tak bisa melakukan banyak hal, tapi dia bisa melatihnya. Latihan yang dimaksudnya untuk membuat Idrian Leonberger menjadi lebih kurus, karena seorang pangeran tak sepantasnya bertubuh seperti itu. Tanpa membuang waktu, latihan itu pun langsung dimulai, tapi Idrian diperlakukan dengan buruk. Pamannya menegaskan jika mulai dari sekarang semua hal tentang yang ingin dilakukannya harus mendapatkan izinnya terlebih dahulu. Dia meminta Idrian melakukan yang terbaik dan jika berhasil maka dia mungkin saja akan berubah pikiran sekaligus mengajarkan teknik pedang rahasia keluarganya. Ucapan itu sangat membuat Gruhon kesal sebab kesatria di depannya baru saja merendahkannya padahal dia sudah melatih banyak pahlawan. Pamannya juga menanyakan apakah Idrian tersinggung dengan ucapannya. Sambil berdiri Idrian ingin bertaruh melawan pamannya. Di mana dalam setengah tahun dia pasti akan membuat pamannya mengakui kemampuannya. Jika gagal maka dia takkan keberatan melakukan segala hal yang diinginkan oleh pamannya. Namun jika berhasil maka pamannya harus melakukan hal yang sama dan sang kesatria ini takkan lari dari tantangan. Di tengah latihan keras yang dilakukan Idrian membuatnya sungguh kelelahan. Dia sangat lambat dan tubuh tak berguna ini pasti penyebabnya. Meski begitu dia harus tetap bergerak, walau harus menggunakan mana, karena prioritas utamanya adalah membakar setiap daging yang menumpuk dari tubuhnya. Pamannya yang melihat hal tersebut terkejut. Dia pun segera menghentikan latihan sambil menanyakan apakah Idrian sadar yang dilakukannya. Bagaimana bisa dia benar-benar membentuk jantung mana? Dengan penuh kepercayaan diri Idrian memberitahu jika dia berhasil membentuknya baru-baru ini dan apakah pamannya sudah menyesali taruhannya. Namun tak seperti yang dipikirkannya, pamannya malah mencemoohnya. Jika dilihat dari ekspresinya, maka pamannya menebak Idrian tidak menyadari langkahnya. Lalu Idrian dikejutkan pada sebuah fakta di mana teknik jantung mana hanya digunakan oleh prajurit bayaran rendahan di zaman ini. Hal ini membuat Idrian sangat terkejut dan langsung menanyakan maksud pamannya. Akan tetapi pamannya merasa akan lebih baik jika menunjukkannya secara langsung, jadi Idrian cuma perlu memperhatikannya. Gruhon dapat menyaksikan mana yang dibentuk pamannya membentuk sebuah rantai cincin. Tak hanya itu, saat mengibaskan tangannya, maka gelombang mana milik Idrian hancur begitu saja. Hal ini disebut mata rantai dan memiliki sifat menghancurkan energi pedang yang dihasilkan oleh kekuatan yang terbentuk dari jantung mana. Selain itu, rantai mana juga jauh lebih mudah dan stabil daripada jantung mana. Bahkan keluarga Kon Elai yang berpegang teguh lama jantung mana telah runtuh sepenuhnya 100 tahun yang lalu sehingga tak ada yang mencoba menggunakan jantung mana lagi.
Setelah mendapatkan informasi itu, maka Gruhon mempelajari teori dasar mana tentang rantai mana dan dia tak menyangka zaman sungguh telah berubah. Di mana di era ini mage merangkai sebuah circle mana untuk menggunakan sihir. Sedangkan para kesatria merangkai rantai mana untuk mengumpulkan mana dan ranah para kesatria juga terbagi oleh jumlah rantai yang dirangkai. Misalnya seperti 1 rantai dan 2 rantai maupun 3 rantai, bahkan masih ada 2 level rantai lain yang lebih kuat. Meski begitu, Gruhon dapat melihat kenapa orang-orang zaman ini lebih memilih menggunakan rantai mana dibandingkan jantung mana. Kemudian Gruhon tertarik pada nama yang menciptakan pengguna rantai mana. Lalu dia teringat pada sebuah kejadian dahulu sekali saat dia masih sebuah pedang. Dikala itu terdapat seseorang yang menggunakannya dan dia hanya datang untuk melihat siapa yang lebih pantas mendapatkan gelar sang pedang suci. Waktu itu Gruhon tak terlalu memperhatikan seni aneh yang digunakan oleh pria itu, tapi semuanya pasti bersumber darinya. Lalu Idrian menarik perhatian orang-orang sebab dia datang ke tempat pelatihan lagi. Di saat yang sama pamannya menanyakan apakah dia sudah membaca buku itu dan keponakannya seharusnya sudah mengerti situasinya. Di mana dia telah membuat pilihan yang tak berguna dan saat seseorang menggunakan jantung mana maka dia tak bisa menggunakan rantai mana, begitu juga sebaliknya. Hanya saja Idrian malah tertawa sebab dia tidak merasa melakukan pilihan yang salah. Dengan tingkah itu pamannya menghela napas karena menganggap keponakannya cuma tidak ingin mengakuinya. Lalu Idrian mengungkapkan bahwa penggunaan jantung mana tidak semuanya sama karena hal itu bergantung pada penggunanya sendiri. Selanjutnya pamannya menegaskan jika sudah banyak orang yang berpikiran seperti Idrian dengan menganggap diri mereka pahlawan dari abad lalu. Akan tetapi tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan pengguna 2 rantai mana. Jika Idrian masih sangat keras kepala, maka dia bisa membuktikan ucapannya dengan mengalahkan mereka yang berada di level 2 rantai. Semua orang tahu bahwa sang ratu ingin dia sendiri menjadi walinya dan dia akan melakukannya jika Idrian berhasil membuktikan dirinya. Namun Idrian malah tertawa sambil mempertanyakan bahwa menjadi walinya apakah akan menguntungkan dan apakah pamannya tidak terlalu menganggap dirinya berharga. Ucapan itu sungguh membuat suasananya menjadi mencekam. Entah Idrian sengaja maupun melupakannya, tapi dia akan memberitahu jika dirinya merupakan seorang bangsawan elit serta komandan utara penguasa penombak hitam di kerajaan. Tak hanya itu, dia juga salah satu dari 5 singa perak yang melayani sang raja secara langsung. Dirinya juga sosok orang yang telah merangkai 4 cincin dan apakah kualifikasi tersebut masih kurang. Namanya adalah Valor, sosok yang pastinya akan berdiri di belakang sang raja selanjutnya. Energi hebat yang dikeluarkan oleh Valor membuat area sekitar bergemuruh, bahkan serpihan bebatuan mulai melukai tuan mudanya. Sikap tersebut membuatnya mendapatkan ancaman dari para kesatria karena dia sudah berlebihan. Walau dia seorang dari singa perak, tapi mengeluarkan aura yang kuat di hadapan keluarga kerajaan sangatlah tidak sopan. Meski begitu, Idrian malah kegirangan karena pamannya memang terlihat orang yang berguna. Beberapa hari kemudian, Idrian masih menghabiskan waktunya dalam latihan fisik yang ketat. Seluruh tubuhnya sangat sakit seakan tulang-tulangnya telah diremukkan. Pamannya seperti menaruh dendam padanya dengan latihan yang sangat ekstrim. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan disebut tak bisa mengalahkan pengguna rantai mana tunggal, apalagi rantai mana 2.
Saat ingin masuk ke kamarnya, ternyata sang tabib kerajaan sudah menantikannya. Dia datang atas permintaan sang ratu demi menyembuhkannya. Proses ini takkan berlangsung lama dan tuan mudanya akan sembuh. Hanya saja tabib ini malah diusir, menunjukkan Idrian tidaklah membutuhkannya. Baginya tabib itu hanya akan membuat semua usahanya menjadi sia-sia. Kesatria yang menjaga Idrian sangat penasaran kenapa tuannya menolak penyembuhan tersebut. Di saat yang sama seorang anak datang dengan langsung begitu saja. Idrian yang lagi menikmati makanannya cukup terganggu atas kejadian anak itu. Dia berusaha mengingatnya tapi tidak mengenalnya. Kesatrianya pun berbisik jika orang itu adalah sang pangeran ketiga. Sang pangeran ketiga mendengar jika kakaknya sedang terluka dan dia tampaknya tidak seburuk dugaannya. Ucapan itu membuat Idrian paham jika adiknya tidak datang dengan bersahabat, ditambah dia sungguh tidak punya kerjaan dengan cuma ingin bertemu. Pangeran ketiga makin kesal karena baru saja dinasehati oleh orang yang menusuk dirinya sendiri dengan pedang. Lalu dia mengungkapkan bahwa terdengar sesuatu yang menarik. Di mana kakaknya sedang bertaruh dengan Valor demi berduel mengalahkan pengguna rantai mana kedua. Seakan sedang mengolok kakaknya, dia malah menawarkan diri untuk menjadi lawannya saja. Setelah mengatakan itu, maka dia pergi begitu saja tanpa pamit kepada kakaknya. Selanjutnya Idrian ingin mendengar lebih banyak tentang pangeran ketiga dan dia sungguh tak mengerti kenapa keturunan temannya malah seperti ini. Kesatrianya pun menjawab bahwa pangeran ketiga bernama Gillian dan terkenal akan teknik berpedangnya sejak masih kecil. Di mana dia bisa membentuk dua rantai pada usia 14 tahun, jadi perkembangannya sangat cepat. Di sela itu pelayan datang karena dia membawa surat yang ditujukan padanya. Pelayan ini sangat takut dan sungguh meminta maaf atas gangguan ini. Hanya saja Idrian bukanlah yang dulu, jadi dia tak marah begitu saja dan dia penasaran kenapa banyak orang yang tiba-tiba peduli padanya. Semua isi surat itu tertulis dengan tiap kata yang sungguh sopan. Akan tetapi Idrian memahami bahwa mereka semua ingin berduel dengannya sebagai lawan dua rantai, tapi sebenarnya mereka menyimpan dendam untuk menghajarnya. Dengan memanfaatkan hal ini, maka mereka takkan mendapatkan hukuman jika dia terluka. Hal ini sungguh membuat darah Idrian mendidih dan dia pasti akan meladeni mereka semua. Singkat cerita, sang pangeran memulai latihannya kembali dan Valor melempar pedang kayu pada. Dia ingin mengajarinya tentang hal dasar berpedang, sehingga Idrian tidak memiliki alasan saat kalah. Perlakuan ini sungguh kasar, padahal pamannya bisa memberikan pedang kayu ini tanpa melemparkannya. Saat Idrian selesai mengambil pedang itu, seluruh tubuhnya kembali merasakan sakit pasca membungkuk. Pamannya pun mendekat sambil menanyakan apakah Idrian belum mendapatkan sihir penyembuh dari tabib. Idrian yakin pamannya juga pasti mengetahui bahwa tabib itu akan menyembuhkan tiap ototnya dan menghentikan perkembangannya dari hasil latihannya. Dia lebih baik merasakan sakit dibandingkan pulih dengan cara seperti, dan ucapan tersebut membuat pamannya terdiam. Setelah itu Valor akan menunjukkan teknik latihan berpedang yang harus dipelajari semua kesatria untuk membangun pondasi mereka. Dalam waktu singkat Valor terus melayangkan tebasannya di tiap arah. Dia tak henti melakukannya dan tarian pedang itu membuat area sekitar bergejolak. Walau hanya latihan dasar, Valor tampak begitu mengerikan. Pasca ayunan yang cukup banyak, maka dia mengakhirinya dengan tebasan yang lebar dengan mempengaruhi udara.
Idrian begitu tercengang menyaksikan teknik dasar yang dikeluarkan oleh pamannya. Dengan cukup emosional dia menanyakan apakah teknik itu sungguh teknik dasar saja. Fowler membenar hal tersebut dan ini hanyalah teknik dasar, jadi kekuatannya tidak seberapa. Teknik dasar itu membuat Idrian tertawa sebab zaman memang telah berubah. Di mana teknik itu sebenarnya adalah teknik pedang agung yang bisa menebas sang naga kuno, tapi sekarang hanya sekedar gerakan belaka. Ini sungguh sebuah penghinaan bagi teman lamanya, dan bagaimana bisa keturunannya sangat tak berguna. Fowler paham teknik dasar ini tidak akan cukup membuatnya menang, jadi dia bisa meminta sang ratu untuk mencari master lain mengajarinya. Akan tetapi Idrian tidak memerlukannya karena teknik dasar barusan sudah lebih dari cukup. Fowler terkadang tak memahami apa yang dipikirkan oleh tuan mudanya, tapi dia juga tidak bisa menghentikan sikap anehnya yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tanpa membuang waktu lagi, Idrian mulai berlatih mengayunkan pedangnya dengan teknik tersebut. Di sela itu dia mulai memikirkan kenapa teknik yang dapat menebas naga diperlakukan seperti ini, tapi hanya ada satu alasan yang masuk akal. Di mana karena teknik yang diciptakan untuk menebas naga tidak memiliki keinginan untuk menghabisi sang naga itu sendiri. Bagi mereka yang telah membuat jantung mana, maka akan lupa menghidupkan pedangnya yang sesungguhnya. Tak lama setelah itu Fowler menghentikannya karena Idrian cuma mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang sama berulang kali. Dia menanyakan apakah Idrian sudah lupa yang barusan dicontohkannya. Di mana dia harus menyebarkan kekuatannya dengan benar agar bisa mengayunkan pedangnya dengan baik. Karena dipukul, Idrian bertekuk lutut sebab seluruh tubuhnya belum sembuh dari latihan yang lalu. Meski saat ini tubuh lemahnya bahkan belum bisa meniru teknik Dragon Slayer palsu itu, tapi dia akan membuktikannya. Dengan kekuatannya serta penggunaan jantung mana, maka Idrian akan membuktikan bahwa keputusan mereka semua telah salah dengan membuang apa yang sudah dimiliki leluhur keluarga ini. Tiap hari telah berganti diiringi latihan fisik yang dilakukannya. Setelah 1 bulan dia dikejutkan pada pemberitahuan sistem, di mana dia berhasil mengubah kondisi fisiknya melalui latihan keras. Dalam latihan tanpa henti ini, Idrian dapat merasakan ayunan pedangnya yang lebih natural dari sebulan sebelumnya. Dia pasti akan menjadi lebih kuat dan takkan tergantikan oleh siapapun. Lalu pedang miliknya patah sekaligus menyadarkannya. Hal itu dilakukan oleh Fowler karena melihat keponakannya seperti kehilangan akalnya. Tangan Idrian telah berlumuran darah menunjukkan betapa kerasnya dia berusaha. Tak hanya itu, sebuah petir baru saja menyambar mengenai area sekitarnya. Dia sungguh tak menyadari hal ini dan apakah dia tertelan dalam tanpa kesadaran dalam latihannya. Pamannya pun menyebutnya sangat sembrono karena masih berlatih di cuaca yang sangat buruk, dan jika dia mengayunkan pedang asli maka dirinya lah yang tersambar petir. Latihan keras itu membuat tangan Idrian luka cukup parah. Lalu sistem memberitahu jika dia telah mendapatkan kesadarannya dari kondisi tubuh yang sangat fokus, tapi tubuhnya masih mengingat sensasi ekstrim tersebut. Ini adalah salah satu sifat uniknya yang bernama super fokus. Kemudian dia tak sadarkan karena terlalu memaksakan dirinya dalam berlatih. Singkat cerita, Idrian telah dibawa ke kamarnya dan sekarang sudah terbangun. Dia yakin telah meremehkan batas tubuh ini hingga berakhir memalukan di hadapan Fowler. Sebagai sebuah pedang, dirinya sudah mencapai setiap pencapaiannya yang memungkinkan seperti master pedang maupun tentara bayaran.
Bahkan yang terakhir dia menjadi teman dari seorang pendiri kerajaan. Dengan kekuatannya sebagai pedang iblis legendaris Druhon, maka dia memastikan kemenangan pedang menjadi milik sang pahlawan. Walau hanya sebuah pedang, tapi dirinya adalah penasehat yang bijak sekaligus guru tak ada duanya. Tapi untuk pertama kalinya dia menjadi sosok manusia dengan tubuh lemah. Dia baru saja mabuk oleh sensasi menjadikan keringat dan usaha serta semua hasil sepenuhnya miliknya sendiri. Dengan kata lain, tubuh lemah ini akan hancur tidak lama lagi, jadi dia harus menemukan keseimbangan antara pikiran dan tubuh. Tidak dipungkiri sudah sebulan dirinya membentuk jantung mana dan mengumpulkan mana, sejak itu seharusnya bisa membuatnya naik ke tahap selanjutnya. Saat melakukan pengumpulan mana terlihat energinya jauh lebih besar dari sebelumnya. Tak hanya itu, sistem memujinya karena melalui upaya yang mantap maka dia telah sukses mengumpulkan mana ke level tertentu. Tubuhnya saat ini juga dapat menyerap lebih banyak mana, menunjukkan jantung mananya telah diperluas. Dengan pencapaian ini, maka konstitusi tubuhnya telah berubah disebabkan oleh jantung mana yang diperluas. Tak ada waktu untuk bersantai dan sekarang dia akan menggunakan pedang. Idrian telah mampu menggunakan aura pedang dan merasa jika dia pasti bisa mengalahkan lawannya. Keesokan harinya Valor memberitahu tentang sebuah rumor yang menyebar di kerajaan. Rumor itu berkaitan dengan taruhan mereka berdua dan hal ini menjadi gangguan besar baginya. Maka dari itu dia menyarankan agar sang pangeran menemukan lawan sparring dengan cepat. Idrian lalu tertawa karena dia telah memikirkan seseorang yang cocok untuk lawan sparringnya. Kemudian dia memanggil Kars untuk membawakan hal yang dimintanya. Kars datang sambil tersenyum sebab dia sudah melakukan permintaannya dan ini adalah daftar orang-orang yang ingin sparring dengannya. Namun dia memperingatkan bahwa tuan mudanya harus mempertimbangkan apakah dia benar-benar harus sparring dengan mereka. Bagaimanapun sebagian besar dari orang-orang itu menyimpan dendam padanya dan tak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan dengan duel sebagai kedok. Untuk menanggapi hal itu, Idrian sudah mewaspadainya. Untuk itulah dia membutuhkan pamannya sebagai penengah di antara mereka semua. Yang perlu dilakukannya bukanlah sesuatu yang besar, melainkan cukup memastikan tidak ada yang mati saat bertanding. Beberapa hari setelahnya, seseorang yang mengirim permintaan duel telah tiba dan dia sungguh takjub pada kediaman sang pangeran sampah itu tinggal. Namanya adalah Tyler Tylehine yang merupakan anak kedua dari keluarga baron biasa di sebuah wilayah. Beberapa tahun yang lalu sang pangeran mempermalukannya begitu saja. Di mana dia langsung menyebut pakaian mereka berdua sangat kampungan dan menyedihkan, tapi percaya diri menghadiri perjamuan kerajaan. Kehormatan keluarganya telah hancur dan sekarang baik ayah maupun saudaranya tetap dihina oleh para bangsawan sampai sekarang. Hari ini dia akan memastikan sang pangeran membayar atas apa yang dilakukannya di hari tersebut. Saat masuk ke area latihan, Tyler memperkenalkan dirinya dengan baik, dan dia juga merupakan kesatria magang rantai 1. Sebelum melawan orang-orang 2 rantai, maka Idrian terlebih dahulu duel tidak resmi dengan mereka yang di level rantai 1, dan sekarang dia malah menyebut Tyler tampak begitu lemah untuk jadi lawan sparringnya. Tyler yang mendengar itu sangat murka karena rumor tentang sifat kasar serta arogan sang pangeran memang benar adanya. Lalu Valor meminta Tyler untuk tenang karena dia mengerti perasaannya, tapi duel bahkan belum dimulai.
Seketika kedua mata Tyler terbuka lebar atas kekagumannya pada sosok hebat di sampingnya. Baginya sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu dengan salah satu dari 5 singa perak kerajaan. Adrian yang melihat tingkah itu merasa seseorang pasti berpikir bahwa pamannya adalah sang pangeran. Lalu pamannya menanggapi jika Adrian seharusnya bersikap lebih baik dalam 10 tahun terakhir karena memperoleh dukungan dari orang-orang sangatlah penting bagi seorang pewaris kerajaan. Karena perkenalan sudah selesai, maka Valor akan memberi tanda menunjukkan duel akan dimulai. Baik Adrian dan Tyler saling menatap tajam karena mereka berdua memiliki sesuatu yang harus dibuktikan walau caranya berbeda. Tanpa membuang waktu lagi, Tyler menggunakan rantai mananya sebab dia akan langsung serius. Dengan raut wajah yang seram dia meminta sang pangeran untuk berhati-hati. Dengan segala dendamnya, maka dia akan melimpahkannya saat ini. Tyler melompat ke udara untuk memberikan daya tebasan yang jauh lebih kuat dari tebasan normal. Akan tetapi Adrian malah tertawa sebab melihat Tyler terlalu banyak melakukan gerakan yang tidak perlu. Seketika pedang mereka berdua saling berbenturan dengan cukup hebat. Hal ini tentu saja mengejutkan Tyler karena yang digunakan oleh tuan mudanya adalah sirkulasi jantung mana. Tak hanya itu, kekuatan pedang lawannya sangat kuat hingga memaksanya untuk mundur. Dia mulai kebingungan karena pengguna jantung mana seharusnya tidak bisa memblokir rantai mana. Dengan senyum yang mengejek, Adrian menegaskan bahwa Tyler mungkin terlalu lemah sebagai rantai mana satu. Hal tersebut memicu amarahnya dan dia datang kembali untuk mengakhirinya. Akan tetapi berulang kali tebasannya dapat ditepis seakan tuan mudanya berada di level berbeda yang aneh. Meski begitu, Adrian juga tidak bisa mengakhiri pertarungan karena tubuhnya sungguh masih tak berguna. Satu hal yang dipelajari oleh duel ini, di mana orang-orang mengatakan rantai mana adalah kebalikan dari mana di dalam jantung, dan kelihatannya kata-kata tersebut adalah benar. Jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, maka mana di jantungnya akan mengalir balik kapan saja. Sambil tertawa, Adrian ingin memberikan sebuah nasihat agar Tyler harus mendinginkan kepalanya. Bertarung dengan waktu yang lama akan merugikannya, jadi dia harus segera mengakhirinya. Maka dari itu sekarang dia perlu memfokuskan indranya ke level ekstrim. Dalam alam bawah sadarnya, dia meminta sang pedang iblis maupun nama lain yang pernah disebutkan oleh para manusia untuk bangkit. Dia memahami jika apa yang dipanggilnya adalah bagian dari jiwanya. Kemudian salah satu ingatan telah bangkit, di mana ini adalah ingatan dari pedang yang paling baru aktif saat bersama Leonberger. Setelah mengalahkan naga kuno di masa lalu, Leonberger juga menyatukan jantungnya dengan jantung naga. Sekarang jantung naga itu telah mengalir dalam tubuhnya, dan dia akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pedang Dragon Slayer. Aura Adrian telah berubah menjadi sesuatu yang mencekam dengan nafsu membunuh yang kuat karena jantung naga yang ganas itu dapat mempengaruhinya. Tyler yang sebelumnya sangat percaya diri begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Valor pun berteriak dengan meminta tuan mudanya untuk berhenti. Akan tetapi hal tersebut sudah terlambat karena dia sudah dikuasai oleh kekuatan tersebut. Kini Valor paham kenapa keponakannya mengatakan agar dia mengawasinya. Jika dia mencoba mengeksekusi lawannya, maka dia harus segera menghentikannya. Sekarang Tyler yang tak dapat berkutik akan mati jika Adrian tak dihentikan.
Dengan cepat Valor menghunuskan pedangnya dan mengayunkan pedangnya untuk menangkis tebasan Idrian. Siapa sangka dalam adu tebasan itu akan berdampak kuat seperti ini, di mana Idrian telah dilemparkan dengan kuat hingga menghancurkan dinding. Tindakan ini memicu para kesatria bergerak dan Valor harus dihukum karena menyerang anggota kerajaan. Namun Idrian meminta mereka untuk menurunkan pedangnya. Lagian dia sendiri yang memerintahkan pamannya untuk melakukan hal ini. Hanya saja dia tidak mengatakan untuk melakukannya sekuat ini hingga membuat tubuhnya terasa remuk. Singkat cerita, Idrian akhirnya terbangun dan dia memeriksa jantung mananya yang hampir pecah. Kekuatan pamannya juga sangat luar biasa, menunjukkan kualitasnya sebagai level rantai mana 4. Meski dia belum bisa mengendalikan dirinya saat menggunakan jantung naga, tapi Idrian yakin akan menguasainya secepat mungkin. Bagaimanapun dia menang duel dan melakukannya di tubuh manusia memang menyenangkan. Di sela itu pamannya telah tiba sambil mempertanyakan kenapa dia sangat senang. Dia juga ingin tahu bagaimana pedangnya terasa sangat terkutuk dan siapa yang mengajarinya. Dengan raut wajah santai, Idrian menjawab bahwa dia cuma berpegang teguh pada esensi dari teknik pedang yang diajarkannya. Ucapan itu terlalu sombong, tapi untuk saat ini Valor akan diam karena keponakannya baru saja melewati momen yang berat dan kesombongan apa yang diucapkannya padahal dia belum pernah melihat pertempuran nyata. Tapi dia tak dapat memungkiri bahwa aura keponakannya berubah menjadi sangat ganas. Lalu Valor menunjukkan sisi yang berbeda di mana dia tersenyum karena mendapat kekuatan memang tidaklah mudah. Dirinya bukanlah kesatria maupun prajurit yang menjunjung tinggi kebenaran, tapi dia akan menapaki jalan yang membimbing menuju kemenangan. Karena itulah yang dibutuhkan kerajaan, walau hal tersebut menyakitkan. Hanya saja keponakannya masih perlu mengontrol kekuatan itu karena dia bahkan tak bisa membedakan teman maupun lawan. Jadi mulai dari sekarang dia akan lebih mengawasinya untuk melihat apakah Idrian akan dilahap oleh iblis dalam dirinya. Setelah 3 hari duel latihan, Tyler tampak kehilangan semangatnya karena dia sudah tak yakin bisa menghajar sang pangeran. Lalu Idrian memujinya karena sudah bekerja keras 3 hari ini. Dia bahkan menganggap Tyler patut diacungi jempol karena sudah bertahan dari amukannya. Tapi sungguh disayangkan dia harus kecewa sebab tidak bisa menghajarnya sampai duel selesai, dan Tyler yang panik menjawab jika dia sungguh tak berpikiran seperti itu. Untuk itu dia sudah menyiapkan sesuatu yang mungkin tidak terlalu berharga. Dia tahu dirinya dulu sudah melakukan hal yang tak bisa dimaafkan dan dia sungguh tak tahu apakah hal ini cukup untuk menggantikannya. Kotak itu bisa dibawanya pulang untuk diberikan kepada ayahnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Idrian berbalik sekaligus mengizinkan Tyler untuk pulang. Tak butuh waktu lama duel latihan sang pangeran menjadi gosip terpanas dan orang-orang yakin dia pasti akan membayar perbuatan masa lalunya karena yang akan dilawannya adalah mereka yang membencinya. Meski begitu, hari demi hari usai dan kesialan yang menimpa sang pangeran tidak pernah terjadi. Bahkan mereka yang sudah berduel dengannya menyebut selama ini mereka salah sangka karena sang pangeran bukanlah orang keji yang seperti dibicarakan rumor, bahkan mereka sama-sama berjuang dalam duel itu. Orang-orang lainnya yang mendengar itu terkejut karena ini tak seperti yang ditunggu. Hanya saja orang-orang yang cuma mendengarkannya tidaklah percaya, bahkan menyebut sang pangeran pastinya sudah membungkam mereka dengan ancaman.
Hal ini tentu saja membuat Idrian sangat murka karena mereka seenaknya menuduhnya. Dia tahu banyak bangsawan yang tidak menyukainya, tapi ini sudah keterlaluan. Lalu dia menatap orang yang baru saja duel dengannya. Siapa sangka sang pangeran memintanya untuk memamerkan kemenangannya dalam duel agar orang-orang tidak menuduhnya lagi. Walau dia sebenarnya sengaja mengalah, tapi ini bukanlah hal buruk agar rumor buruknya menghilang. Akan tetapi pelayan malah melaporkan sebaliknya, di mana dia sudah memalsukan hasil duelnya disertai ancaman. Karena rumor itu takkan menghilang, maka dia memutuskan untuk fokus latihan saja tanpa peduli pada hal lainnya. Kemudian dia menanyakan kepada Kars sisa duelnya. Kars menjawab jika hanya tersisa satu dan hal ini membuktikan bahwa para pemula tidak menantangnya lagi. Akan tetapi Kars menganggap lawan terakhir ini cukup hebat karena dia seorang kesatria. Sosok itu tidak hanya melatih teknik keluarganya, tetapi juga bergabung dengan skuad kesatria untuk meningkatkan kemampuannya. Lawan terakhir itu pun memasuki tempat latihan dan dia ternyata seseorang wanita. Dia adalah Arwen Kirgayen dengan julukan Mawar Berduri, bahkan dia dikabarkan telah mematahkan banyak hati pria. Para prajurit yang melihatnya sungguh mengagumi kecantikannya. Tak hanya itu, para prajurit pernah mendengar tentang kehebatan Arwen Kirgayen dan jika tuannya kalah maka hal ini akan sangat memalukan.